term when a moose flies? Film kali ini menceritakan Harold, karakter anak laki-laki yang tinggal di dalam buku. Ceritanya ia memiliki krayon ungu ajaib yang bisa membuat gambar apapun menjadi hidup. Seperti kedua sahabatnya yaitu Muse si rusa serta Porcupine si landak. Terlihat mereka menghabiskan waktu bersama hingga Harold dewasa. Dunia serta imajinasinya menjadi lebih besar. Bahkan dia bisa berkomunikasi dengan penciptanya yang dipanggil narator. Alhasil, Harold bertanya tentang asal-usulnya. Di sini sang narator menjelaskan dirinya adalah orang tua Harold yang sudah tua dan tinggal di dunia nyata. Mendengar hal itu membuat Harold penasaran dengan sosok narator yang ia panggil Pak Tua. Sayangnya, tiba-tiba Pak Tua menghilang secara misterius. Alhasil, Harold menggambar sebuah pintu menuju ke dunia nyata untuk mencarinya. Sementara Muse dan juga Porcupine tetap tinggal. Lalu Harold tiba di dunia nyata dengan wujud manusia. Ia sangat excited sekaligus kebingungan sebab orang-orang menatapnya aneh. Di sisi lain, Porcupine memaksa Muse masuk ke dunia nyata, yang akhirnya Muse masuk duluan. Sedangkan Porcupine tertinggal. Herannya Muse juga menjadi manusia, hasil ia sangat terkejut melihat dirinya sendiri. Tidak berapa lama Muse menemukan Harold, lalu mereka menghampiri pria tua yang menurut mereka Pak Tua, yang ternyata mereka salah orang. Alhasil Harold menggambar sepeda untuk mencari Pak Tua. Sementara itu Porcupine berusaha masuk ke dunia nyata sampai akhirnya ia berhasil dan wujudnya juga manusia. Di satu sisi Harold dan juga Muse bersepeda tanpa aturan. Bersamaan pengemudi mobil bernama Terry sibuk teleponan. Alhasil mereka nyaris tertabrak. Malangnya Harold dan juga Muse tersungkur ke tanah, sedangkan ban mobil Terry bocor. Melihat hal itu, Harold membantunya dengan menggambar ban pengganti, yang mana Mel, anaknya Terry, melihatnya. Kemudian Harold penasaran sama kalung yang dimiliki oleh Mel, yang ternyata peluit untuk memanggil teman imajinasinya yaitu Carl. Di sini Mel menggambarkan wujudnya sebagian dari elang, singa, dan juga buaya. Seketika Harold dan juga Muse bermain dengan Carl. Kemudian sebagai ucapan terima kasih, Terry mengantar Harold dan juga Muse ke tempat tujuan yang mana mereka tidak tahu persis harus mencari Pak Tua kemana. Sementara hari semakin malam, jadi Mel mengajak mereka menginap di rumah. Awalnya si ibu tidak mengizinkan, namun Mel meyakinkannya. Yang mana mau tidak mau Terry membawa Harold serta Muse ke rumahnya. Setelah itu mereka ke kamar di mana Harold menemukan not musik. Dengan cepat Terry menyingkirkannya karena hal itu hanya impian masa mudanya. Dan saat ini Terry bekerja sebagai karyawan toko terserba oli, yang sebenarnya ia benci pekerjaan tersebut. Singkat cerita, Terry meninggalkan mereka berdua, namun sebelumnya ia meminta Harold dan juga Mose untuk pergi besok pagi. Lalu Mose mengungkapkan keresahannya pada Harold tentang mereka yang tidak pantas di dunia nyata. Di sini Harold berjanji akan pulang setelah menemukan Pak Tua. Di sisi lain, Porcupine menghampiri Pak Tua yang ternyata salah orang. Karena salah sasaran 2 kali, pria tua tersebut melapor pada polisi. Kembali ke Harold yang memikirkan Pak Tua, tiba-tiba Mel mengajaknya ke ruang tamu. Ia memperlihatkan gambar buatannya pada Harold, sekaligus menceritakan mendiang ayahnya yang memberi nama Carl. Selain itu, sejak kepergian sang ayah, ibunya menjadi sedih. Di sini, Harold ingin membantu Mel supaya ibunya bahagia. Begitupun, Mel ingin membantu Harold menemukan Pak Tua. Alhasil mereka saling membantu. Lalu Harold menunjukkan krayon ajaibnya pada Mel, bahkan menyuruhnya mencoba. Di situ Mel menggambar Spider-Fly. Sementara itu Porcupine mencari Harold dengan mengikuti benda apapun yang berwarna ungu. Dia sampai masuk ke rumah orang yang pada akhirnya ia ketahuan. Keesokan harinya, Terry terkejut melihat dapurnya sudah penuh pie blueberry, yang ternyata itu buatan Harold. Belum lagi rumahnya yang dicat ungu, itu semua berkat krayon ungu ajaibnya Harold. Yang sayangnya, Terry tidak percaya, ditambah ia mengusir Harold secara halus, sebab ia harus berangkat kerja dan Mel harus sekolah.
Namun sebelum berpisah, Errol membagi dua krayonnya untuk Mel. Lalu bukannya ke sekolah, Mel justru menemani Harold dan juga Muse mencari Pak Tua. Yang sialnya Errol salah orang lagi, sehingga Mel mengajak Errol dan juga Muse ke perpustakaan. Di mana Mel memiliki seorang kenalan pustakawan yaitu Gary Nedway. Saat ini ia sedang mencarikan novel fantasi terbarunya yang berjudul The Glade of Garaur. Setelah itu Mel menghampiri Gary lalu memperkenalkan Errol dan juga Mose. Di sini Errol tertarik dengan novelnya Gary sebab ada karakter yang mirip Terry. Kemudian Errol menjelaskan tujuannya kemari ingin meminta bantuan Gary mencari Pak Tua yang awalnya Gary tidak mau. Alhasil, Mel berencana mengadu pada ibunya yang seketika Gary berubah pikiran. Ia pun mencari Pak Tua lewat internet. Namun informasi yang diberikan oleh Errol terbatas sehingga sulit ditemukan. Jadi Gary menyarankan agar menulis pesan di langit untuk Pak Tua. Seketika Errol menggambar pesawat terbang. Anybody ever heard the term when a moose flies? Bersamaan Gary melihatnya, tiba-tiba ia menyadari Errol adalah karakter sebuah buku. Dan benar saja buku tersebut adalah Errol and Purple Crayon, karya Crockett Johnson, yang sayangnya Errol sudah terbang menuju langit. Lalu menuliskan pesan sedang mencari Pak Tua sekaligus meninggalkan kontaknya Terry. Yang hasilnya Terry ditelepon terus-menerus. Hello? How old a guy you looking for? Sementara itu Mel kembali ke sekolah di mana ada anak yang membulinya. Ia pun melawan dan berakhir dipanggil kepala sekolah. Di satu sisi Errol dan juga Mose menghampiri Terry di tempat kerjanya. Mereka sangat senang melihat dan mencoba berbagai macam benda yang ada di sana. Di waktu yang sama Terry ditegur oleh manajernya yang bernama Prasad karena sering mengangkat telepon pribadi. Alhasil Prasad menugaskan Terry merapikan ruangan stok yang menumpuk. Namun sebelum itu Terry sangat kesal begitu melihat Errol dan juga Mose karena mengetahui kontaknya disebar sama mereka. Lalu tiba-tiba Terry ditelepon kepala sekolah untuk datang ke sana padahal ia harus merapikan stok barang. Alhasil Errol dan juga Mose bersedia menggantikannya. Lalu sebelum pergi Terry memberikan contoh merapikan stok barangnya, kemudian menjemput Mel di sekolah. Kembali ke Mose yang teralihkan sama acara Ewan di TV, sementara Errol berusaha membantu pelanggan dengan krayon miliknya. Akibatnya serba oli hancur berantakan. Tidak berapa lama Terry kembali ke toko bersama Mel. Lalu ia meminta penjelasan dari Errol, akan tetapi Prasad tiba-tiba muncul. Ia asing melihat Errol dan juga Mose seketika mereka menjelaskan temannya Terry yang benci dengan pekerjaannya. Saat itu juga Prasad memecat Terry. Di situ Terry merasa lega, ia pun membantu Errol mencari Pak Tua di alun-alun kota di mana Errol inisiatif menggambar piano untuk Terry mainkan. Bersamaan polisi mendapatkan foto pelaku yang membuat kekacauan di Oli. Di waktu yang sama, Porcupine masih mencari Errol lewat petunjuk yang berwarna ungu, seperti memasuki sebuah restoran di mana Porcupine diusir. Untungnya, ia bisa kabur dari sana, akan tetapi polisi melihatnya dengan cepat. Porcupine bersembunyi kembali. Kita kembali ke Terry yang menyelesaikan permainan pianonya, lalu tiba-tiba Gary menghampirinya dan memuji permainannya Terry. Lalu memberitahu Errol dan juga Mose tentang Pak Tua. Namun tidak di sini yang seketika Mel ingin ikut, sayangnya si ibu melarangnya. Mereka berpisah, kemudian Gary memperlihatkan sebuah buku kepada Errol yang merupakan dunia asalnya. Ia menambahkan karakter Errol bisa hidup karena imajinasi murni miliknya. Lalu di situ Errol sadar penulis Crockett adalah Pak Tua. Di tengah kegembiraannya Errol mendengar suara Porcupine dan benar saja itu Porcupine si landak. Alhasil mereka bertiga reunian. Akan tetapi hanya sesaat
sebab polisi menangkap mereka. Mereka pun ditahan, bahkan krayon Errol disita. Lalu mereka merencanakan keluar dari sini, yaitu dengan mengecoh polisi yang baru saja membawa tahanan. Hey, what are you doing? Sehingga mereka dapat keluar dari penjara lalu menghampiri Mel yang sedang bersekolah. Sialnya ia diganggu lagi hingga dikunci di gudang. Untungnya Mel teringat krayon ungu ajaib. Ia pun merealisasikan Carl. Mel, what did you do? Sehingga anak-anak yang membulinya lari ketakutan. Kemudian Mel mendatangi Harold. Setelah mendengar ceritanya, Mel tahu alamat rumahnya Crockett. Saat itu juga mereka ke sana. Namun di tengah jalan Gary melihat mereka bahkan mengikutinya. Dengan begitu pun Terry mengetahui anaknya kabur dari sekolahnya. Sementara itu Errol dan juga lainnya tiba di rumah Crockett, di mana rumah tersebut adalah museum sebab Crockett sudah meninggal. Mengetahui hal itu, Errol jadi putus asa, ditambah Terry datang dan langsung memarahi Mel dan meminta Errol menjauh dari dirinya serta anaknya yang seketika Errol merasa bersalah. Anehnya, perasaan bersalah itu menghilangkan motor buatannya, lalu Mose dan Porcupine. Hal ini membuat Errol bersalah. Ia juga menyayangkan Pak Tua memberikannya krayon. Di waktu yang sama, ban mobil Terry menghilang. Sebegitu saja ia pun memanggil bantuan. Bersamaan Errol dihampiri Gary. Mereka juga berpapasan dengan Mel. Lalu di situ Mel memiliki firasat buruk pada Gary sebab semua gambar yang dibuat Errol menghilang. Namun sayangnya si ibu tidak mendengarkan Mel. Ia justru menyita peluitnya. Di sisi lain Gary membawa Errol ke perpustakaan di mana ia meyakinkan Errol akan membuat cerita baru untuknya dengan syarat Errol memberikan krayon ajaibnya itu yang ternyata Gary gunakan untuk memborgol Errol. Di waktu yang sama, diam-diam Mel kabur dari rumahnya lalu menuju ke perpustakaan di mana Gary hendak menggunakan krayon ajaib untuk membalas dendam. Sialnya Mel yang tiba di perpustakaan juga ditangkap lalu Gary membuat jurang supaya Errol dan Mel tidak bisa pergi kemana-mana. Kemudian ia menggambar kereta kencana menuju ke sebuah taman untuk membangun kerajaan. Di saat yang sama, Terry menyadari anaknya tidak ada. Ia pun mencarinya. Bersamaan cat ungu rumahnya kembali. Ternyata Mel masih memiliki krayon ajaib, sehingga Errol bisa membebaskan mereka. Selain itu, dia juga menggambar balon udara untuk mengejar Gary. Kemudian Errol meminta kembali krayonnya dengan tegas. Gary menolak. Alhasil Errol mengajaknya duel gambar. Hingga krayon milik Gary terjatuh. Seketika Errol merebutnya, namun Gary tidak membiarkannya. Ia justru menelan krayon itu bulat-bulat. Hasilnya Gary memiliki kekuatan krayon di dalam tubuhnya. Ia dapat mengubah penampilan menjadi karakter di novelnya yang bernama Graur. Tidak lama Terry datang. Di situ Gary mengajaknya untuk menguasai negeri, yang tentunya Terry tidak mau. Alhasil Gary membuat tombak lalu menancapkannya ke tanah sehingga kolam lahar mengepung Errol, Mel dan juga Terry. Sialnya krayon Errol terjatuh. Bersamaan Terry mempercayakan pada anaknya memanggil Carl. Tidak berapa lama Carl datang untuk menyerang Gary. Namun Gary lebih unggul. Setelah itu ia menargetkan Errol. Syukurnya Mose dan juga Porcupine kembali. Lalu mereka membantu Errol, bahkan Porcupine berhasil menemukan krayon ajaib dengan cepat. Errol menggambar Spider-Fly untuk mengalahkan Gary. Lalu Spider-Fly membawa potongan krayon Errol. Seketika kekuatannya Gary menghilang. Ia pun sedih sebab ia menginginkan tempat di mana ia seharusnya berada. Melihat hal itu, Errol menggambar pintu menuju dunia Gary. It's beautiful. Kemudian Carl tidak sengaja membakar pintunya.
Di akhir film, Errol, Mose, dan juga Porcupine kembali mengunjungi rumah Crockett. Di sana mereka melihat-lihat, namun yang membuat Errol penasaran apa alasan Crockett membuat dirinya. Alhasil, wanita tua memberikan surat untuk Errol yang berisikan keinginannya. Kalau dengan sedikit imajinasi bisa membuat apapun yang diinginkan. Jadi dia membuat Errol agar menginspirasi orang-orang. Karena hidup bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi sesuatu yang dibuat. Setelah itu, Errol, Mose, dan juga Porcupine kembali ke dunianya. Begitupun Mel yang menghabiskan waktu bersama ibu dan juga Carl. Sementara di dunia Gary, karakter wanitanya yang mirip Terry justru memilih pria lain. Dan film ini pun tamat. Oke teman rehat, cukup sekian alur cerita kali ini. Semoga bisa menghibur, dan jika ada salah kata saya minta maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.